plus ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 ing Oke Sobat Mangsa, kembali lagi di Posrap Forum Strategi Sara Mangsa. Kali ini saya ditemani oleh host Bayu, Program Manager Koika, Mbak Alfi. Selamat malam. Koika panjangnya apa? KOICA, KOICA, itu kepanjangan dari Korea International Cooperation Agency. Itu sebenarnya kayak gimana Mbak, Koika itu? Jadi kayak dia agent di Indonesia untuk orang-orang yang mau study di sana, atau yang kayak pasti bukan tour agent lah ya kan gitu loh. Bukan. Oh, nah itu polanya kayak gimana, dan itu under siapa? Oh iya, jadi KOICA itu kalau secara struktur dia di bawah Kementerian Luar Negerinya Korea Selatan, Mas. Oh, oke. Kita itu adalah lembaga kerjasama bilateral yang menangani hibah antara pemerintah Indonesia sama pemerintah Korea. Jadi hampir 100% programnya itu sama kementerian. Kementerian PUPR, Bappenas, terus Kemenkes, kayak gitu. Kemdikbud juga ada. Nah, programnya banyak banget. Salah satunya itu project kayak MRT kayak gitu tuh ada andilnya KOICA tuh kebetulan. Terus project yang kedua itu fellowship. Fellowship itu kita ada beasiswa master degree. Jadi dikirim ke Korea untuk studi S2 kayak gitu. Terus ada lagi program namanya WFK Volunteer, itu adalah mendatangkan orang Korea untuk mengajar bahasa Korea di SMK dan universitas-universitas di Indonesia. Itu kerjasamanya sama Kemdikbud kayak gitu. Itu kayak USAID gitu kalau Amerika itu? Betul, kan? betul. Okay. Itu adalah USAID-nya Korsel. Paham. Itu. Nah, itu mereka sampai menanamkan ke bikin kantor di sini, itu melihat peluang ya pasti di sini ya, dengan apa namanya, culture yang sekarang lagi berkembang ya, K-pop segala macam kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan Mbak sendiri, seberapa penting sih sebenarnya kita mempelajari Korea itu? Apa ya, penting nggak penting sih Mas sebenarnya ya. Jadi kayak bagusnya adalah ada beberapa hal yang itu jadi nilai plus gitu yang kita bisa pelajari dari orang Korea. Misalnya nih kedisiplinannya. Mereka tuh kalau soal kedisiplinan nomor satu lah istilahnya. Kalau dalam hal kerja aja mereka selalu on time kayak gitu-gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua itu mereka sangat detail oriented gitu. Jadi kalau misalnya kerja itu ya udah fokus kerja gitu. Dia nggak bisa diganggu-ganggu tuh kayak gitu. Berarti kerja apa? Bisa ngobrol kanan kiri ya? Bisa sih. Tapi itu terjadi sih di kantorku Mas. Jadi kantorku tuh kesannya tuh kayak angker gitu. Maksudnya bukan angker sih, kayak orang-orang tuh serius itu, padahal ya nggak juga sebenarnya. Iya bener. Saking silentnya gitu kan, kayak gitu sih. Tapi mirip-mirip sama Jepang ya berarti ya? Mirip banget. Karena kan mereka ini ya, apa sih namanya? Kompetisi, budaya kompetisinya itu sangat tinggi gitu. Jadinya ya gimana caranya gue jadi yang paling bagus gitulah istilahnya. Kalau misalnya dalam hal kerja gitu. Oh berarti paling enggak itu kompetisi mereka juga berlanjut sampai ke budayanya mereka. Kayak misalnya kan di kita ini kan banyak budaya Jepang dulu kan, kayak Harajuku, anime segala macam. Nah, Korea tuh datang dengan budaya mereka tuh yang K-pop apa segala macam kayak gitu sampai sekarang. Oke. Menarik. Berarti sering
pernah ke Korea juga dong berarti dong? Saya kebetulan sekolah di sana 2 tahun Oh. gitu waktu itu. Kehidupan di sana gimana Pak? Waktu Kehidupan gimana nih? saya budayaan saya pagi masih pada rebahan atau enggak? Ya, mereka itu sebenarnya orangnya susah bangun pagi. Tapi once mereka beraktivitas, itu mereka akan all out. Makanya kayak teman-teman lihat nggak? Kalau sering nonton drama Korea tuh yang tadi Oh, sempat iya. kita bahas, itu kan anak-anak SD aja tuh kalau di kita kan anak SD tuh ya wajar lah pulang jam 1 gitu kan, jam 12 gitu lah ya. Kalau di Korea itu anak SD itu udah pulang jam 9 malam. Itu karena saking apa ya, mereka pengen banget gimana bisa jadi yang istilahnya paling berprestasi lah gitu ya, akhirnya terus ikut kelas-kelas tambahan pulang jam 9 gitu. Makanya dari kecil tuh kayak sudah ditanamkan budaya berkompetisi gitu loh Mas, kayak gitu. Tapi sebelumnya kita nih pengen tahu banget nih kan sebenarnya dari berbagai macam sisi tentang Korea kan gitu lah. Apalagi sekarang lagi banyak diminati. Apakah memang wah apa yang dibayangkan atau tidak? Tapi kita disclaimer dulu nih. Tapi apapun yang keluar dari sini adalah pengalaman pribadi dari mbaknya gitu, bukan apa namanya cerita dari A si B si C kan gitu loh. Jadi ya kadang kan namanya orang kadang dapat baiknya kadang enggaknya kan gitu. Nah mungkin kita bisa sharingnya dari situ kan. Nggak apa-apa nih diomongin aja ya. Ya, Berdasarkan pengalaman pribadi kan ya. Ini pengalaman Jadi pribadi. karena dari Korea masa ngomong. bener 7 jam perjalanan penerbangan. Kalau saya secara pribadi di sana itu sebenarnya nggak cuma saya sih Mas, ada beberapa teman juga yang pernah punya pengalaman yang mirip-mirip lah, hampir sama ya. Tapi ini subjektif banget ya, maksudnya belum tentu ini juga dialami oleh teman-teman yang lain gitu. Kalau saya pribadi pernah tuh waktu itu lagi nunggu bis gitu, haltenya tuh di sebelah pasar, jadi kan pasarnya rame banget. Terus tiba-tiba jadi kayak ngeplak kepala saya gitu, plek gitu kan. Terus saya kaget kan, saya ngomong bahasa Korea sama dia, weyo gitu, kenapa gitu. Terus oh dia kaget, oh bisa bahasa Korea gitu. Terus, oh iya saya student di kampus itu gitu. Terus kata dia, kenapa? Saya nanya gitu kan. Terus dia dengan santainya ngomongin, enggak, aku cuma ngecek kamu punya rambut apa enggak gitu. Terus pergi gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kebetulan saya tuh di sana karena nggak terlalu bisa bahasa Korea kan, akhirnya mingle-nya tuh sama teman-teman yang bisa bahasa Inggris. Nah, salah satu teman saya itu orang Amerika, guru bahasa Inggris di SD, di dekat kampus saya kebetulan. Nah, dia kebetulan kulit hitam, teman saya ini. Nah, terus kan rambutnya kriwil-kriwil gitu kan. Sama itu juga, saya lagi jalan berdua sama dia habis makan malam gitu kan. Mau nyebrang, jadi ada kayak lampu merah gitu, kita mau nyebrang, itu sama juga. Jadi tiba-tiba ibu-ibu teman saya itu rambutnya dijambak gitu, set, ditarik gitu, oh terus kaget gitu kan. Terus sebenarnya dia tuh amazed gitu si ibu itu tuh, cuman mbok ya ngomong gitu kan, misalnya kayak maaf ya Missy ya, boleh nggak megang rambutnya ini? Enggak, tiba-tiba teman saya rambutnya dijambak gitu, terus kaget gitu kan. Terus dia malah, ternyata rambutnya keriting ya, lucu banget kayak gitu. Yang buat kita nggak lucu karena lu gitu loh, jadinya kan biasanya kayak hah ini maksudnya apa sih gitu. Bercanda mereka barbar ya. Iya, jadi kayak oh gitu. Dan tapi itu masyarakat umum ya. Dan itu rata-rata orang tua Mas, karena kan di Korea itu kan ada honorific ya. Semakin senior, semakin tinggi jabatan itu akan lebih dihormati gitu. Kalau saya dan teman saya mikirnya, oh mungkin karena mereka orang tua kali ya, jadi mereka berpikir bahwa lu masih muda ini gue boleh, istilahnya kayak nggak sopan sama lu gitu. Gitu. Makanya kalau misalnya mereka ngomong pun kan selalu ada, lu kok kenapa ngomong santai sih sama gua? Kan gitu loh. Oke. Itu di adegan drakor kan biasanya ada gitu kan. Saya dikasih tahu dia. Iya, jadi mereka itu bahasanya tuh mirip orang Jawa. Jadi ada kromo inggil, ada ngoko. Kalau secara bahasa Jawa ya. Jadi ada beberapa bahasa yang hanya boleh digunakan ketika kita ngomong dengan orang yang lebih tua, atasan kita. Ada bahasa yang kita pakai untuk teman sebaya. Ada bahasa yang kita pakai untuk orang yang lebih muda dari kita, atau ya kalau secara level di kerjaan itu lebih rendah, junior lah kayak gitu. Berarti nggak kayak kalau bahasa Inggris itu kayak universal ya? Betul. Kalau ini ada tingkatannya juga. Betul, gitu, betul. Cara mereka berbicara ya. Nah terus
untuk ini berdasarkan pengalaman begitu, jadi kan saya dikasih tahu dia nih tentang kehidupan di Korea nih sama Pak Ibni kan gitu loh. Nah, kayak misalnya apa bener sih mereka kalau sekolah tuh sampai malam kan gitu, terus kalau selesai kerja mereka menyenangkan dirinya tuh kalau nggak lagi pusing mabok apa kayak gitu, emang seperti itu? Bener, ada emang kayak gitu. Jadi kayak tadi yang saya bilang, mereka itu kan kompetisinya tinggi sekali ya. Jadi sampai dari kecil aja mereka udah diajarin ya gimana caranya lo bisa survive dengan lingkungan lo, lo harus pinter kayak gitu-gitu. Makanya tadi saya bilang anak SD aja di mereka tuh udah pulang jam 9 malam gitu. Padahal kita istilahnya kalau anak sekolah pulang malam aja mungkin baru dari SMA gitu kan. Kalau misalnya apa sih habis sekolah terus ada les gitu kan. Nah itu mereka dari SD kayak gitu, bayangin, maksudnya kasihan gitu kan sebenarnya. Ini sekeras itu, literally memang sekeras itu. Makanya kan apa namanya, ada tuh salah satu drama Korea kalau saya boleh spill ya, judulnya Sky Castle. Itu adalah gambaran asli bagaimana orang tua di Korea itu pengen masukin anaknya ke perguruan tinggi favorit di Korea gitu. Judulnya Sky Castle dramanya. Sky itu singkatan dari inisial dari 3 universitas atau 3 kampus paling top lah di Korea. S-nya itu Seoul University, K-nya itu Korea University, Y-nya itu Yonsei, Sky gitu. Makanya judulnya Sky Castle gitu. Jadi itu literally kayak mereka berlomba-lomba masukin anaknya ke akademi. Kalau di kita mungkin kayak les gitu kali ya. Les, terus gimana caranya kamu nilainya bagus dan kamu harus bisa masuk ke universitas itu. Itu jadi kayak pride gitu buat orang tuanya gitu. Dan les itu after school ya, sedangkan sekolahnya aja sampai malam udah kan? Betul. Nah, mereka lesnya jam berapa tuh ngomong-ngomong? Dari sore biasanya mas. Jadi misalnya kan sekolah biasa itu sampai jam 3 atau jam 4 gitu ya. Nah habis itu langsung les tuh. Biasanya tempat lesnya tuh nggak jauh dari sekolah gitu, hagwonnya itu. Nah itu biasanya pulangnya jam 9, jam 10 gitu. Kasian kan? Sampai SMA apa kuliah juga? Kalau yang umum sampai SMA. Untuk masuk ada tes namanya Suneng. Suneng itu, nah ini menarik nih kalau ngomongin Suneng. Suneng itu kalau di kita kayak, kalau zaman saya masih UMPTN, kalau sekarang apa sih namanya? SPM, itulah. Nah itu. Ya. Nah ketika Suneng, pemerintah Korea itu mas sampai menghentikan semua penerbangan. Oke. Lucu kan? Kalau di kita kan enggak ya. Ya udah kamu mau tes UMPTN, SPMB ya udah tes aja gitu. Kalau pemerintah Korea itu enggak, sampai menghentikan penerbangan. Kenapa? Karena di salah satu sesi Suneng itu ada sesi listening. Mereka itu takut ketika nanti ada penerbangan itu akan mengganggu tes listeningnya. Oh, saat lewat tuh atau apa? Betul. Gitu. Di sana Sampai segitunya gitu. ada makan gratis sama susu gratis mbak makan siang. Makan susu gratis. Sekarang sih enggak ya. Mungkin kalau zaman dulu sih kayaknya sempat ada mas. Pas waktu zamannya Pak Chung Hee ya. Pak Chung Hee itu salah satu presiden diktatornya Korea. Bapaknya Pak Geun-hye. Pak Geun-hye itu presiden Korea pertama perempuan itu. Nah, bapaknya namanya Pak Chung Hee. Nah, si Pak Chung Hee itu adalah presiden yang dikenal sebagai diktator di Korea. Sebenarnya apa ya, kalau saya bilang sih kediktatoran si Pak Chung Hee ini bagus karena kemudian membentuk mental orang Korea jadi itu pekerja keras gitu kan, tapi mungkin caranya yang nggak baik gitu. Oh itu berarti pas zaman yang ada harta masyarakat disumbangin ke... Betul ya, itu zamannya si Pak Chung Hee itu. Terus sekarang udah nggak ada tuh makan gratis ya? Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau program itu Ada di sebelah mas, di Wakanda. yang kotanya inisialnya DPK itu kan makanan stuntingnya sempet di itu ya. Tapi kalau apa namanya yang joget-joget nggak ada juga ya? Tapi paling gini sih mbak, jadi kalau misalnya melihat dari situ, itu kan merepresentasikan bagaimana mereka berusaha sampai melihat Korea sampai sekarang kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kondisinya kalau misalnya mbak mungkin sering ngobrol-ngobrol di sana, perkembangan mereka dari zaman susahnya sampai sekarang itu kayak gimana sih sebenarnya? Kalau Kenapa mereka sampai harus masyarakat itu harus nyumbang ke negara segala macam? Itu separah apa? sebenarnya kan
kalau secara apa ya Mas, sejarah mereka tuh mirip-mirip sama kita gitu. Mereka aja Independence Day-nya, hari kemerdekaannya itu kan 2 hari sebelum Indonesia. 15 Agustus 1945. Dan kondisinya sama seperti kita, miskinnya tuh sama seperti kita gitu. Cuman ya itu karena kan dulu kan mereka dibantu sama Amerika ya, sekutu kan. Terus dibantu sama Amerika pertama, yang kedua secara culture, secara budaya juga mereka emang udah pekerja keras gitu. Jadi kayak klop lah gitu, udah pekerja keras, dapat bantuan, jadi mantep lah itu kombonya gitu, kayak gitu. Pasca Joseon ya, dinasti Joseon itu ya? Betul, jauh-jauh gitu. Oke. Berarti sampai itu perkembangan mereka kan dengan kediktatoran itu menimbulkan menghasilkan Korea yang sekarang ini kan gitu. Nah, apa yang membedakan yang signifikan sekali? Kalau nggak salah di sana kan ada satu mata kuliah yang mempelajari tentang Korea Utara. Nah, itu kenapa sih mesti dipelajari antara perbedaan antara Korea Selatan sama Korea? Menurut mereka apa sih sebenarnya? Yang uniknya Mas, dulu waktu saya sempat ikut kayak kuliah umum, karena kebetulan kampus saya itu adalah salah satu kampus yang ada kajian tentang Korea Utara. Kan di Korea itu nggak semua kampus. Kampusnya di mana, Mbak? Saya di Kyongnam University di Changwon. Itu 30 menit dari Busan. Kota Busan. Nah, rektornya itu adalah mantan Menteri Unification. Apa sih unification tuh? Unifikasi ya antara Korsel sama Korut. Rektor saya itu mantan menteri itu gitu. Makanya kemudian di kampus itu ada salah satu kajian tentang Korea Utara. 90% mahasiswa yang ikut kuliah umum tentang Korea Utara itu international student. International student? Iya. Karena sebenarnya kalau bagi orang Korsel itu bukan hal yang tabu sih, tapi kayak it's not something that we can discuss in the public gitu loh Mas. Oke. Kayak gitu. Ngobrolin hal biasa, tapi untuk mendiskusikan itu secara umum itu kayaknya agak gimana? Gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman yang tertarik dengan Korea Utara itu biasanya nanti pasti akan ikut forum-forum kayak gitu. Kayak misalnya kuliah umum di kampus, terus nanti misalnya ada satu lembaga yang ngadain diskusi apa kayak gitu. Tapi itu bukan sesuatu untuk diobrolin kayak gini gitu. Gitu. Itu sama nggak sih ketika mereka membicarakan Jepang kayak gitu? Itu juga bukan hal yang layak untuk didiskusikan di umum atau enggak? Kalau ke Jepang itu lebih ke hate ya kayaknya. Jadi aku pernah punya pengalaman nih Mas, di kantorku kan ada anak intern ya, anak magang gitulah dari Korea. Nah, dia tuh nginep di rumahku di kampung gitu di Jogja. Terus diajaklah kita satu keluarga ke Borobudur kan. Nah, terus kan kalau ke Borobudur tuh ya biasalah bawa-bawa bekal gitu. Nah, waktu itu kita udah dibawain sampai bawa ice box gitu loh Mas, kan Borobudur kan panas ya. Bawain ice box gitu kan, dimasukin sama adekku, ada Pocari Sweat, ada Aqua segala macam. Nyebut merek nggak apa ya? Nggak apa-apa, sini mah bebas. Terus kebetulan karena keluarga gue itu termasuk yang suka konsumsi Pocari Sweat, jadi Pocari Sweat tuh kayak sebagian besar di situ naruhnya Pocari Sweat gitu, sama adekku dibawain gitu. Itu dia nggak mau minum dong. Dan dia literally bilang bahwa it's Japanese product, I don't want to drink that gitu. Tapi itu masih banyak yang seperti itu nggak sih? Karena kan gini, kalau kata Faid nih di beberapa film-film juga, itu kan kayak mereka itu udah mulai makan kayak sushi atau apa, makanan-makanan Jepang, segala macam kayak gitu. Banyak Mas. Tapi banyak. kan sushi itu kalau di Korea namanya bukan sushi Mas. Oh gitu. Namanya chobap. Bentuknya sushi, bentuknya tuh sama sushi, kayak sushi. tapi mereka nggak nyebut sushi. Chobap. Semilikiti. Iya kayak gitu. Oke. Tapi isi atau rasanya sama. Sama. Jadi bentuknya tuh literally sushi. Karena saking tidak mau disamakan dengan Jepang, Iya. mereka membentuk nama sendiri. Mereka tuh prinsipnya gini Mas. Kalau kan di Jepang tuh kan banyak produk unik-unik gitu ya. Apa kayak misalnya kayak pensil ada apanya gitu. Prinsipnya orang Korea itu gini. We copy Japan, but we make it better. Jadi yang kita temuin di Jepang itu bisa kita temuin di Korea sebenarnya, tapi mereka klaimnya tuh kayak gitu. Nasionalisnya tinggi banget artinya. Banget. Meremake lah. Gitu. Betul. Meremake Gitu. Nah,
nasional, kalau yang kita dengar juga ini secara umum bahwa nasionalisme mereka juga cukup tinggi sebenarnya kan, bahkan sampai iPhone pun nggak laku di sana. Iya, seperti itu ya gitu. Oke. Itu juga terjadi di sini, Mas. Jadi kan di Indonesia itu kan kita sekarang banyak banget perusahaan-perusahaan Korea gitu ya. Ini pengalaman pribadi ya di kantor ya. Kantorku itu kan kebetulan banyak banget project sama kementerian kan, misalnya. Nah itu tuh kita mendatangkan expertnya itu kan orang Korea langsung tuh dari Korea. Misalnya nanti dia mau ada pembangunan apa gitu ya, kayak bikin apa sih? Bukan apa ya, misalnya kayak functional room atau apalah gitu. Excuse me. Itu pasti vendornya nyarinya orang Korea, Mas. Oh. Jadi mereka itu prinsipnya mereka nggak mau apa ya istilahnya rezekinya tuh harus muter di mereka juga gitu loh. Kalau bisa orang lain itu yang bayar ke mereka. Betul. Oh, oke. Sebenarnya prinsipnya juga nggak jauh beda dari Jepang Sama ya sebenarnya. Iya, makanya kan tadi aku bilang ya gitu deh mereka gitu. Iya. Jepang kan juga gitu kan. Jadi ketika ada kan ada beberapa teman-teman kan orang Jepang juga gitu kan. Bahkan mereka itu nggak mau makan di tempat yang mereka tuh selalu nyari tempat yang Jepang otentik gitu. Dan nggak mau di tempat lain. Exactly, bener sama banget. Oke. Makanya kita susah kalau kayak tadi aku bilang kan salah satu program kantorku itu ada penempatan tenaga sukarela di orang Korea yang ngajar bahasa Korea di SMK sama universitas. Tahun ini nih kita ada 12 setelah 3 tahun selama pandemi nggak ada penugasan kan. Nah itu kan ditempatinnya tuh di daerah-daerah Mas, kayak di Kabupaten Malang, terus di Banjarmasin, Bengkulu, Riau kayak gitu. Pertama kali mereka menginjakkan kaki di sana, yang ditanyain pertama tuh apa? Di sini ada restoran Korea nggak? Gitu. Kan kita susah ya jadinya ya. Hah? Kan ini di daerah, bukan kayak kamu di Jakarta yang di mana-mana gampang Di gitu. warteg, Iya, makanya. Itu kayak Lamongan, Celayam. itu udah common sense aja gitu di mereka, dan menurut mereka itu ada hal yang normal. Gitu. Oke. Mbak ngomongin soal Korea nih. Kalau Ya iyalah dari tadi ngomong Korea ini. ngomongin soal Korea nih. Kenapa K-pop tuh sekarang menjamur ya? Sebenarnya anak-anak muda ya termasuk di Indonesia tuh sangat suka lah dengan K-pop. Kan itu disebutnya Hallyu Mas kalau bahasa Korea itu. Hallyu itu artinya K-wave. Jadi tidak hanya musiknya, ya kan? Tapi budayanya juga jadi booming, bahkan makanan juga kan. Sekarang orang siapa sih yang nggak tahu topoki di jalan, ya kan? Nah itu namanya Hallyu. Sekarang udah ada Subway sekarang kan gitu. Sebenarnya pemerintah Korea itu memang bagian dari marketingnya pemerintah Korea Mas, in general gitu. Jadi memang mereka istilahnya mau mengkepopkan, menghalyukan semua negara lah kayak gitu. Berarti pemerintah mereka itu full support ya? Fully support, memang fully Karena hal itu support. kan tidak hanya terjadi di Indonesia, cuma kan kayak di negara-negara lain, terutama di Amerika pun seperti itu kan. Gitu. Ini di sisi lain mereka menganggap bahwa ini bahaya baru kan gitu kan, yang bagi yang nggak suka ya. Betul. Terutama di Amerika itu kan bahwa ini bisa meruntuhkan pride-nya penyanyi-penyanyi sono, kan, terutama kan di K-pop kan. Boyband dulu. Iya. Kalau saya bilang sih mereka itu bagus di marketing dan pintar ngeliat peluang ya. Kayak BTS sekarang siapa sih orang yang nggak tahu BTS gitu. Se-boomingnya mereka pintar memanfaatkan momen gitu. Sampai-sampai dia kolaborasinya sama Coldplay gitu kan. Nah itu tuh kayak ya udah lu dapat aja momennya gitu loh, dan itu membuat dia jadi istilahnya ya semakin booming, semakin tenar gitu kan gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya mereka emang pintar di marketing. Terus support apa Mbak? Makanan juga. Kenapa? Selain support musik, film. Kan kalau Hallyu K-wave itu kan banyak banget Mas. Ada yaitu selain musik, terus ada film juga, terus ada secara budaya juga kan, culture, makanan kayak gitu-gitu Termasuk sih. produk-produk elektronik dan otomotif. Nah betul. Makanya sekarang itu kan dulu orang beli mobil, beli mobilnya yang standar aja lah, misalnya kayak Toyota atau Daihatsu yang Jepang gitu ya. Sekarang orang udah berani
ya udah beli Hyundai aja gitu, karena ya sekarang mereka udah ada pabriknya di sini, udah gampang cari onder deal lah istilahnya. Dulu kan orang takutnya kalau misalnya ntar kenapa-napa susah lagi nyari onder dealnya gitu kan. Sekarang ya udah ada pabriknya di sini gitu. Iya, mensupport sih, kelihatan dari apa yang mereka tampilkan itu selalu ditempelin brand-brand mereka Betul. semua gitu loh. Makanya saya bilang pinter marketingnya. Harus belajar Indonesia. Iya, tapi cara mengiklan mereka smooth, nggak kayak sinetron kita, mendadak orang siapa nongol ngomongin ini mengandung nani nggak peduli. Kalau nggak ada hubungan dengan bener, ceritanya gitu. sebenarnya di film Korea dan di K-drama itu banyak kayak gitu. Itu kan kayaknya Indonesia yang ngopi mereka nggak sih, memasukkan produk-produk. Tapi kalau di Korea itu mereka nggak ngomong, Mas. Iya, Jadi gitu. kalau di kita kan misalnya kayak ada apa gitu, terus mereka ngomong, wah apa namanya, kayak tadi Iya. Mas Bayu bilang Mereka ini ribut mengandung ini. brand. Enggak, jadi cuman kayak ya udah diminum aja gitu, sama pemainnya diminum gitu. Jadi kan orang lihat, oh dia minum brand ini nih gitu, atau baju nih kan mereka kan ada 4 musim ya, kayak kalau pas lagi syuting musim dingin gitu pakai baju tuh sengaja brandnya diliatin Iya. gitu, tapi nggak ngomong kayak gue pakai brand ini nih gitu, enggak, kayak diliatin aja gitu pas make diliatin Iya, gitu kan, kayak jadi CDV play kan gitu. benar. This is Never Dead tuh kan nongolnya dari Apa Mas? drakor itu kan. handphone juga kan, handphone kan diliatin aja gitu pas mereka kayak ngangkat telepon atau lagi SMS gitu kan, tapi kan orang ngelihat oh dia pakai Samsung Iya. seri ini gitu, tapi si pemainnya nggak bakal ngomong gue pakai Samsung S21 Ultra loh gitu, enggak lah. Ini buat lo kameranya gitu. Bener. Tapi gini sih Mbak, yang pernah gue lihat di IG ya, serbatan gitu, di reels gitu kan, bahwa sampai waktu beberapa penyanyi mereka di K-pop mereka waktu itu mau selfie bareng segala macem, ketika tahu HP itu iPhone langsung dibalikin, dia nggak mau gitu foto dengan HP itu gitu, segitunya. Mungkin kalau itu karena bisa jadi dia adalah brand ambassador Iya. si brand itu dengan tipe tertentu gitu. Oke. Apa namanya? Tapi memang mereka segitunya sih Mas, rasa nasionalisme itu sampai jadi kan kalau orang Indonesia taunya Samsung itu cuma handphone ya. Kalau di Korea Samsung itu apa aja. AC Jadi juga ya. AC, TV. asuransi, rumah sakit. Oh oke, jadi nggak hanya elektronik ya? No, it's almost everything gitu. Kayak terus kalau kita kan kita baru kenal pembayaran elektronik pakai Dana, pakai Genius itu kan baru-baru ya. Iya, Mereka udah pakai Samsung Pay itu dari lama. Yang kamu bisa bayar di kasir cuma dengan gesekin handphone itu udah lama sekali mereka. Sebelum kita kenal dengan aplikasi-aplikasi baru, mereka udah pakai duluan. Qris. Iya. Tapi kalau nggak salah, ini Mbak, seperti tadi yang sempat Mbak ceritain ya, bahwa mereka itu bisa maju kayak gitu tuh yang dari awal bagaimana mereka membangun dari keterpuritan itu sampai menyekolahkan orang-orang mereka keluar negeri ke mana? Jerman. Oke, gitu. Ya itu, ketika mereka pulang dari sana, akhirnya kan banyak sekali ide-ide tentang teknologi itu munculnya justru dari Korea kan gitu, karena mungkin mereka ngambil sesuatu dari Jerman kemudian dikembangkan sendiri gitu. Kalau di sini kayak LPDP gitu kali ya? Mungkin, tapi kan karena zaman dulu masih miskin ya mereka ya, makanya caranya adalah ngumpulinnya dari orang-orang desa gitu yang pada kaya-kaya Pak, punya emas gitu, itu literally dimintain gitu Mas, punya emas terus istilahnya kayak disumbangin ke pemerintah gitu. Oh, Sama kayak kita. Kan Emang kita pernah kayak gitu? Saya beli pesawat, Asik. tuker beras. karena suruh sekolah, terus balik lagi ke sini bikin pesawat kayak Bibi kan begitu. Kan? Iya, benar. Ya kan, bikin pesawat. Tapi sekarang nggak lanjut. Kalau mereka kan lanjut terus ya. Iya. Dan emang ya itu menghasilkan, mereka cukup advance kan di bidang teknologinya gitu. Tapi di samping banyak sebenarnya kan ya yang bisa kita ambil sebenarnya dari kemajuan Korea kan sebenarnya dari sisi negatif. Kalau kata Mahfud MD itu ambil Yang baik-baiknya. baik-baiknya gitu loh, yang jelek nggak usah diikutin, kalau kurang bagus kita benahi kan gitu. Betul. Ke depan Indonesia bisa kok pengen mengindonesiakan, kayak mereka meng-K-popkan kita gitu ya. Asal ya
banyak support gitu kan. Itu kan tidak hanya satu pihak aja sebenarnya yang berperan ya, government, pemerintahnya juga, terus unsur-unsur yang lain juga ikut gitu loh. Jadi kita bisa tuh mengindonesiakan negara-negara lain juga gitu.